Bab 1385 menyebut namanya pasti akan mendatangkan karma. Orang yang datang itu tak lain adalah wanita pembawa mayat yang pernah ditemuinya sebelumnya. Wanita itu mengenakan gaun bermotif bunga, kuncir panjang, dan gelang di tangan kanannya. Saat dia berjalan, lonceng di gelangnya berdenting, terdengar renyah dan menyenangkan. Sander Ye sedikit terkejut, "Kamu?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Salam untuk Kaisar Sander." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu datang untuk esensi Kaisar?" Wanita itu mengangguk, "Ya." Sander Ye menatapnya, tersenyum tanpa mengatakan apapun. Wanita itu bertanya, "Apakah Kaisar Sander masih ada?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Wanita itu berkedip, "Bolehkah aku meminjam satu?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku khawatir itu tidak akan bisa." Wanita itu mendesah pelan, "Aku bersedia mengikuti Kaisar Sander." Sander Ye berkata, "Aku harus memberitahumu, musuhku adalah peradaban Sui Ming dan bahkan tanah kuno. Apakah kamu tahu kedua tempat ini?" Wanita itu mengangguk, "Aku tahu." Sander Ye sedikit terkejut, "Kamu tahu?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Guruku datang dari tanah kuno. Tetapi, dia hanya lewat di sini. Melihat bahwa aku berbakat, dia mewariskan sesuatu kepadaku. Dari tanah kuno." Sander Ye terkejut. Wanita itu mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sander Ye tidak bertanya lagi. Dia menatap wanita itu dan bertanya, "Jadi, kamu masih mau ikut denganku?" Wanita itu mengangguk. Sander Ye mengulurkan tangan kanannya. Wanita itu menyipitkan matanya. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Kaisar Sander di depannya, bahwa dia menginginkan sedikit jiwanya. Sander Ye menatap wanita di depannya dengan tatapan tenang. Alasan mengapa dia memperlakukan wanita ini dan kesatria itu secara berbeda adalah karena kesatria itu adalah pria yang setia, dan bersedia memberikan sedikit jiwanya secara aktif. Orang seperti itu tidak mungkin berkhianat, tetapi wanita di depannya hanya mengatakannya tanpa ekspresi apapun. Ini tipuan baginya. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Boleh tidak kuberikan kepadamu?" Sander Ye mengangguk, "Boleh." Setelah berkata demikian, dia menarik kembali tangannya. Wanita itu memutar matanya ke Sander Ye, lalu merentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas jiwa terbang di depan Sander Ye. Meskipun dia agak enggan, dia tidak punya pilihan. Sekarang hanya Kaisar Sander di depannya yang memiliki esensi Kaisar. Jika dia ingin menjadi Kaisar Agung, dia hanya bisa mengandalkan Kaisar Sander ini. Tetapi pada saat ini, Sander Ye mengetuk pelan, dan jiwa itu terbang kembali padanya. Wanita itu menatap Sander Ye dengan bingung. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu tidak perlu berikan. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan memberimu esensi Kaisar." Wanita itu menatap Sander Ye, kepara. Sander Ye berkata, "Anggap saja ini sebagai taruhan terhadap kepribadian manusia, bagaimana?" Wanita itu tersenyum, "Kaisar Sander, kamu sangat baik." Setelah berkata demikian, dia segera menenangkan jiwanya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bisakah kalian berdua memperkenalkan diri?" Ksatria itu berdiri, membungkuk sedikit pada Sander Ye, lalu berkata, "Tuanku memberiku nama Siva." Sander Ye menatap wanita itu, dia tersenyum dan berkata, "Namaku Sika." Sander Ye mengangguk, lalu membawa mereka berdua dan peti mati itu langsung ke pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, Sander Ye menunjuk ke satu titik, dan dua esensi Kaisar Tao jatuh di depan dua orang yang terkejut. "Kalian berdua memiliki basis kultivasi yang kuat, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai Kaisar Agung.
Kalian bisa berlatih di sini, aku masih perlu menemukan seseorang. Sika bertanya, tetapi apakah kita mencari orang tua yang menempa bintang-bintang? Sander Ye menatap Sika, apakah kamu mengenalnya? Sika mengangguk, aku bertemu dengannya sekali sebelumnya, kurasa kamu tidak perlu mencarinya lagi. Dia tidak akan mengikutimu. Sander Ye bingung, kenapa? Sika berkata, dia sendiri datang dari tanah kuno. Dia datang ke sini untuk menunggu seseorang. Sander Ye mengerutkan kening. Sika menambahkan, tapi kamu bisa mencobanya. Bagaimana kalau dia menyerah padamu? Sander Ye mengangguk, kalian berlatihlah terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di tempat. Setelah Sander Ye pergi, Sika melihat sekelilingnya, matanya berkedip, lalu dia melihat ke arah Siva yang tidak jauh darinya, dan mentransmisikan suaranya dengan energi Suan. Jika kamu menjadi Kaisar Agung, apakah kamu masih bersedia untuk tunduk padanya? Siva melirik ke arah Sika dan berkata, apakah kamu memikirkan mengapa dia berani membiarkanmu menjadi Kaisar Agung? Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, tetapi setelah melangkah 2 langkah, dia berhenti lagi dan berkata, kamu harus tahu ini. Kamu mengatakan ini hanya untuk menghasutku agar membuat masalah, agar aku menjadi orang pertama yang menguji kekuatannya. Sika menyipitkan matanya. Siva menoleh dan melirik Sika, jangan bermain-main dengan kepintaranmu, aku tidak bodoh, dan Kaisar bahkan tidak sebodoh itu. Kamu juga bisa memikirkan mengapa dia tidak menginginkan jiwamu. Sika tertawa dan berkata, katakan padaku mengapa dia tidak menginginkan jiwaku. Siva berkata, dia memberimu rahmat dan menunjukkan niat baik kepadamu terlebih dahulu. Jika kamu tidak menghargai kebaikannya, maka yang terjadi selanjutnya adalah kejahatannya. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, lalu berbisik, baik dulu, baru jahat. Itu adalah pikiran Kaisar, Nona, jangan sok pintar di depannya. Baik pikiran maupun kekuatannya, dia tidak terduga. Selain itu, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menganggap kita sebagai musuh dan lawan. Coba tebak mengapa dia tidak menginginkan jiwa kita. Setelah berkata demikian, dia menghilang tidak jauh dari situ. Di tempat asalnya, wajah Sika tampak sedikit tidak senang. Mengapa dia tidak menginginkan roh mereka? Sederhana saja, dia sama sekali tidak takut mereka menjadi kaisar. Setelah hening sejenak, dia berbalik dan pergi. Sander Ye datang ke langit berbintang dan bertemu dengan orang tua yang menempa bintang-bintang. Orang tua itu berhenti dan berbalik menatap Sander Ye, wajahnya penuh kebaikan, Kaisar Sander. Sander Ye berjalan perlahan ke arah lelaki tua itu lalu menatap lelaki tua di depannya. Lelaki tua itu mengenakan jubah kasar yang sederhana, sangat polos. Dis agak terkejut karena dia tidak dapat mengetahui kedalaman dari lelaki tua di depannya. Orang tua itu juga melihat ke arah Sander Ye, Kaisar benar-benar mengejutkanku. Sander Ye tersenyum dan bertanya, kenapa? Orang tua itu tersenyum dan berkata, ketika pertama kali bertemu, Kaisar Sander hanya sedang menegakkan tatanan. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Kaisar Sander sudah memahami prinsip yin dan yang, baik dan jahat, dan menegakkan sistem Tao. Sungguh menakjubkan. Sistem Tao telah dibangun. Kelopak mata Sander Ye berkedut, dia tersenyum, lalu berkata, senior sungguh hebat, kudengar kamu berasal dari tanah kuno. Orang tua itu mengangguk, ya. Sander Ye, senior, bisakah kamu memberitahu aku tentang tanah kuno ini? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dibicarakan sekarang. Jika Kaisar Sander dapat selamat dari bencana ini, mungkin kita bisa membicarakannya saat itu.
Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Sebelumnya, seorang wanita berbaju merah datang ke alam semesta ini. Senior, apakah kamu tahu identitas wanita itu? Orang tua itu mengangguk, aku tahu. Sander Ye menatap lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tersenyum dan berkata, maaf, aku tidak bisa memberitahu kamu identitasnya. Setelah orang ini pergi dari sini, tanpa segel tuan, kekuatannya akan kembali normal. Jika aku menyebutkan namanya, itu akan terpengaruh oleh karma. Mohon maafkan aku, Kaisar Sander. Sander Ye terdiam beberapa saat, lalu bertanya, apakah tuan yang kamu bicarakan adalah Nona Cinta Pei? Orang tua itu mengangguk, ya. Sander Ye, aku dengar dia dulunya adalah pengurus utama tanah kuno. Orang tua itu tersenyum dan berkata, ya. Sander Ye berkata, apakah kamu menunggunya di sini? Orang tua itu mengangguk, ya, dia bilang di awal bahwa dia akan kembali, jadi aku menunggunya di sini. Sander Ye, bagaimana jika dia tidak kembali? Orang tua itu berkata dengan lembut, tidak masalah. Sander Ye, mengapa kamu tidak mencarinya sendiri? Orang tua itu berkata, tuanku menyuruhku menunggunya di sini, bukan mencarinya. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, kamu dapat mengambil inisiatif untuk menemukannya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak. Sander Ye bingung, kenapa? Orang tua itu berkata, karena tuanku tidak mengizinkanku pergi mencarinya. Sander Ye melirik lelaki tua di depannya, mendesah dalam hatinya, lalu berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Orang tua itu tiba-tiba berkata, Kaisar Sander, berhati-hatilah terhadap Tuan Yong. Dia bertanggung jawab atas 360 sistem bintang dan merupakan salah satu dari 9 penguasa bintang besar di masa lalu. Dia adalah pejabat perbatasan sejati dan bukan orang biasa. Sander Ye mengangguk, terima kasih sudah mengingatkan, senior. Setelah mengatakan ini, dia menghilang ke kedalaman galaksi yang jauh. Melihat ke tempat di mana Sander Ye menghilang, lelaki tua itu berbisik, ini sungguh tidak sederhana. Akademi Guanxuan. Tuan Yong membawa lelaki tua berpakaian hitam itu berkeliling akademi untuk waktu yang lama. Akhirnya, mereka sampai di patung Sander Ye. Tuan Yong menatap patung Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Sander ini terlihat sangat muda. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, selama Tuan Yong memberi perintah, aku akan segera menghancurkan seluruh akademi Guanxuan. Tuan Yong menggelengkan kepalanya, penindasan paksa semacam ini tidak ada artinya, dan orang ini jelas tidak sesederhana yang kita duga. Orang tua berpakaian hitam itu tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Yong memandang patung Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi bersama lelaki tua berpakaian hitam itu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gembira dari pintu yang tidak jauh, ayah, ibu, aku diterima di Akademi Guanxuan. Aku diterima di Akademi Guanxuan. Tuan Yong menoleh dan melihat seorang pemuda berbicara penuh semangat kepada dua orang tua di pintu masuk akademi tidak jauh dari sana. Pria muda ini tidak lain adalah Cendi. Cendi sangat gembira dan berkata, ayah, ibu, meskipun aku sekarang hanya murid pesuruh Akademi Guanxuan, akademi memiliki peraturan bahwa murid pesuruh juga dapat menghadiri kelas dan belajar. Nanti, selama aku lulus ujian, aku dapat menjadi siswa resmi dan menjadi siswa gerbang luar yang nyata. Orang tua Cendi juga sangat gembira ketika mendengar ini. Di samping Master Yong, lelaki tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Dia hanya murid pekerja, tapi dia sangat bahagia. Sungguh konyol. Yongzu mengerutkan kening, Tetua Yan,
Tolong jangan menggunakan statusmu sebagai alat untuk merendahkan orang lain. Orang tua berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya tanpa berkata apapun. Tuan Yong melihat Chendi dari kejauhan, lalu berkata, dia senang karena ada jalan keluar. Ini juga bagian yang menakutkan dari hukum Guanxuan. Jika Kaisar Sander diberi cukup waktu, dia mungkin bisa jaya. Sambil berbicara, dia menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Aku tahu kamu tidak puas dan memandang rendah orang-orang dari alam yang lebih rendah. Aku bisa mengerti ini, tetapi kamu harus mengerti satu hal. Mengapa peradaban Suiming kita mampu berdiri kokoh saat kita pergi ke tanah kuno? Itu karena mereka memandang rendah kita, dan akhirnya memberi kita kesempatan. Dengan sejarah sebagai pelajaran untuk hari ini, bagaimana mungkin peradaban Suiming kita membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh mantan lawan kita? Orang tua berpakaian hitam itu membungkuk sedikit, aku mengerti. Tuan Yong melirik Chendi dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, dia adalah seorang pria dengan hati yang kokoh seperti batu dan pencerahan yang luar biasa. Dia cukup menarik. Awasi dia. Ketika masalah di sini selesai, kamu bawa dia kembali ke tanah kuno. Setelah berkata demikian, dia berjalan keluar bersama lelaki tua berpakaian hitam itu. Bersambung.